Harusnya saya pikir gitu. Kalau mau maju orang 9 Aceh, langkah apa tadi Bang? 9 langkah membangun Aceh. Ya, apa aja? Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Nah, hari ini bukan hari ya, malam mungkin ini. Oh ya, udah malam nih, saya lupa. Soalnya di sini selalu gelap suasananya. Nah, malam ini kita kedatangan tamu spesial. Kalau sudah beberapa kali kegiatan podcast kita itu dengan tamu yang usianya mungkin di atas usia muda tapi masih produktif, dan hari ini usia masih muda, produktif, ganteng. Oh sebentar, kalau ganteng mungkin ganteng saya gitu ya. Ya, kalau ganteng masih ganteng saya sedikit. Tapi ganteng beliau banyak gitu ya. Nah, telah hadir di sini Bang Fauzan Febriansyah. Selamat datang, Bang. Selamat Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Kita salam corona dulu. Oh ya. Salam corona. Belum lagi corona kan? Benar, Bang. Ini social physical distancingnya udah cukup nih ya? Sepertinya udah, Bang, udah Udah ya? Udah. Ya, selamat datang, Bang. Terima kasih udah datang ke studio kita, Bang. Ya, makasih Cika dan Iya, Bang semuanya udah undang kita di sini. Iya, Bang. Gimana, Bang? Puasanya lancar, Bang? Lancar lah. Ini Alhamdulillah udah ya. masuk 10 hari terakhir. Betul. Mudah-mudahan puasa kita lancar, ibadah kita diterima. Benar. Dan yang lebih penting lagi dalam momentum Ramadan ini, di tengah-tengah bencana ini, Bencana yang banjir baru-baru yang juga ya, datang, baru 2 hari yang lalu, longsor benar. yang ada 2 hari yang lalu. Mudah-mudahan doa kita diijabah lah, Iya. dan kita Amin. kemudian makin dekat dengan Allah dan bersolidaritas untuk umat manusia, terutama orang Aceh. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ya, amin. Oke, Bang. Jadi ini Bang Fauzan, mungkin banyak yang juga saudara-saudara kita di rumah di menonton ini masih bertanya-tanya, Bang Fauzan pernah dengar nama tapi lupa Asik. orang gitu ya. Pernah lihat orang lupa nama gitu kan. Ya, jadi mungkin bisa Bang jelaskan sedikit atau saya yang info yang saya dapat. Boleh. Katanya, ya, Kabarnya, gosipnya gitu. gosipnya, hari ini adalah Bang Fauzan ini salah satu pemuda Aceh yang mempunyai prestasi sampai ke tingkat internasional. Beliau juga mantan aktivis kampus dulunya di Unsyah. Tahun Saya masuk kuliah 2005. masuk kuliah 2005, Bang ya. Jadi persis karena advokasi Undang-Undang Pemerintah Aceh, dari masuk kuliah sudah terlibat dalam aktivisme, Iya. dekat dengan isu advokasi. Ya. Karena kan advokasi Undang-Undang Pemerintah Aceh itu kan akhirnya disahkan tahun 2006. Betul. Ya, sampai tahun 2011 lah. Iya. Sebelum tahun 2011 akhir, saya memutuskan untuk, waktu itu pertama kali pengalaman saya di politik, membantu menjadi manajer kampanye untuk Pilkada Kota Banda Aceh Oh ya, itu tahun 2011. kalau boleh tahu kandidat siapa, Bang? Nah, ini saya cerita dulu dari awal nih. Oh gitu. Ya, Ya kan? boleh, Bang. Ya nggak, bro? Ya. Jadi Siap. saya dari Banda Aceh. Ya. Ya, saya dari Banda Aceh. Anak Banda Aceh, mengalami Banda Aceh, terutama era 90-an. Dari era konflik, Ya. Tamiya, masih ada Banda Plaza, Genta Plaza, dan sebagainya Ya. itu, romantisme itu. SMP Banda Aceh, saya sekolah di SMA 3. Di SMA 3 saya jadi ketua OSIS SMA 3. Ya. Terus akhirnya lulus di Fakultas Hukum Unsyah dan masuk tahun 2005. 2005. Nah, masuk ke tadi, Ya. aktivisme itu bagi saya karena kesadaran. Ketika masuk kampus ada kondisi Aceh pasca damai, pasca tsunami yang mengharuskan seharusnya anak muda mahasiswa itu terlibat untuk mengisi kekosongan gagasan dan keharusan kita menjadi agen perubahan. Ya. Itu motivasi awal. Ya. Jadi wajarlah diajak senior awalnya ikut demo. Ya. Dari demo misalnya tolak SPP, Benar. masuk ke demo advokasi Undang-Undang Pemerintah Aceh, Benar. Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Iya. dan serangkaian aktivisme yang terkait dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia. Ya. Itu awalnya. Ya. Kemudian lama-lama kan kita demo ada jenuhnya. Ya. Dalam proses demo dan advokasi kita ketemu dengan orang-orang pemerintahan. Yang kita demo DPR. Ya. Setelah kita demo DPR datang untuk audiensi, Ya. tukar pikiran gagasan, kita kawal isunya dan sebagainya. Kita demo di kantor gubernur misalnya, memprotes sebuah kebijakan, Ya. mengawal suatu anggaran dan sebagainya. Lama-lama kemudian saya berpikir,
rasa-rasanya saya itu cukup mampu untuk mengubah kebijakan dari dalam. Kurang lebih begitulah. Iya, iya. Momentum pencerahan itu saya dapat ketika advokasi kanun KKR Iya. pada momentum Hari Hak Asasi Manusia Tahun tahun 2010. 2010. Masih mahasiswa tuh, Bang ya? Masih mahasiswa. Masih mahasiswa. 10 Desember 2010. Abang Hari HAM masuk sedunia. 2005, Ya, 2010 masih mahasiswa, Bang ya? masih mahasiswa. Iya. Tamatnya lama saya nih. Benar. Nah, jadi itu momen. Karena kenapa? Iya. Saya mengadvokasi korban konflik. Iya. Pengalaman di Banda Meriah dan Aceh Tengah. Kemudian ada keharusan dan itu amanah undang-undang pemerintah Aceh dibentuknya KKR, Iya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ada keharusan itu dan perintah itu di undang-undang pemerintah Aceh kan. Nah, saya memilih untuk 4 bulan nggak kuliah nih, Oh, begitu, Bang. live in Live in. di beberapa daerah basis korban konflik, Mm. menggalang para korban bersama waktu itu gerakan simpul gerakan mahasiswa yang ada di Aceh, Ya. terlibat juga LBH Kontras dan AJMI waktu itu untuk kemudian sama-sama mendorong agar kanun KKR ini lahir. Oke, Iya. kita susun demo 2.000 orang 2000 orang untuk di demo di DPRA. DPRA. Untuk demo Hari HAM sedunia. Iya. 10 Desember 2010. Itu hanya momentum. lintas alma mater. Lintas amatir. Oke. Unimal, Unsia yang terlibat 2000. Iya. Mahasiswa itu mengawal. Dan saya juga ikut dalam perjalanan 4 bulan menggalang simpul-simpul mahasiswa dan korban konflik ini. Koordinatornya, Bang. Untuk mahasiswa ya. Oke. Oke. Terus, nah ini menariknya nih. Iya. Dan ini baru saya cerita sekarang. Iya. Oh, berarti ini Waduh. ini rahasia. Ini rahasia sebelumnya. sebenarnya. Ini untold story sebenarnya. Oke, oke. Nah, jadi ini menarik nih. Iya. Konsep demonya itu kita occupy pendudukan kantor DPR 3 hari. Oh. Jadi demonya tanggal 10, tanggal 9 itu hari anti korupsi dunia. Iya. Tanggal 10, 11, 12. Oke. Oke. 2.000 orang duduki kantor DPR. Tahu nggak ujung-ujungnya gimana? Gimana, Bang? Ya, ujung-ujungnya kan waktu itu ketua DPR-nya Pak Hasbi Abdullah. Iya. Saya panggilnya Abu Hasbi Abdullah. Iya. Ajak audiensi, ya, Itu hari keberapa, Bang? hari terakhir. Hari terakhir. Ketika suasana sudah panas, isunya sudah headline, Iya. 2 hari di seluruh media yang ada di Aceh. Kemudian Pak Hasbi mengundang perwakilan massa seperti biasanya untuk hadir, beraudiensi dan kemudian menyatakan pendapat, ya, sambil membahas nih rencana pulangnya para korban dan kawan-kawan mahasiswa ini bagaimana, kan gitu kan? Saya masuk di situ, ada 5 orang dari tokoh LSM-nya dan saya mewakili mahasiswa. Ke dalam gedungnya ya? Beraudiensi langsung dengan Pak Hasbi Abdullah. Ya, di dalam atau di luar? Ya, di ruang ruang beliau. ya? Oke. Ada waktu itu ada Pak Adam Pransah juga. Artinya tokoh-tokoh partai Aceh waktu itu. Iya. Karena partai Aceh kan the ruling party, Iya, partai benar. penguasa waktu itu kan. Benar. Nih singkat ceritanya nih, karena waktu kita nggak banyak. Ada tawarannya gini, boleh saya teken, boleh partai Aceh mendukung karena waktu itu partai penguasa, tapi ada syarat. Ya. Syaratnya kalian para mahasiswa dan para korban terutama, kalau kami teken kanun KKR, kalian dukung PA di Pilkada 2012. Wah, bargainingnya, Bang ya. Bargainingnya gitu, Bos. Aduh. Ya kan? Saya di hari Iya, terakhir iya. itu teringat saya udah nggak masuk kuliah 4 bulan, ya kan? Galang masa. Saya satu kawan, anak Unimal, ketua BEM Hukum Unimal. Siapa, Bang? Bahadir namanya. Bahadir. Mahadir. Mahadir. Kebetulan Sambil- saya alumni Unimal juga. Oh, Mahadir. Angkatan 2006. Ya, ya. Ya kan? Kenal kan? Kenal, Ya, kenal. sekarang jadi lawyer Jakarta. Ya, Saya bilang, nggak bener kayak ini. Hmm. Nggak bener nih. Ujung-ujungnya ngedil juga dengan partai politik. Ya, Ya kan? Pikiran saya waktu itu. Benar. Renungan saya waktu itu. Ujung-ujungnya kita ngedil dan bangun bergen juga dengan partai politik. Dir, saya bilang gitu sama dia. Kayaknya kita harus masuk partai nih. Aku ikut abang lah. Itu kita ngobrolnya udah ini, tahu nggak, burger gondrong depan DPR. Iya, Ya, iya. dari tiduran di lantai Ya, teras benar. DPRA. Saya bilang udah kita makan burger dulu. Muka saya agak suntuk, ya kan? Udah capek. Ya. Itu setelah audiensi, Bang? Setelah audiensi dan setelah teken. Oh, berarti langsung? Ya, waktu Disetujui? audiensi itu disetujui ya, deal-deal segala macam. Iya. Teken, kemudian waktu itu Bang Hendra Fadli, wakil ketua DPRK Abia pihak sekarang. pihak mahasiswanya juga. Ya, kita juga terima. Sudah terima. Karena bagaimanapun kan nggak mungkin nih masa nggak pulang-pulang kan? Benar, Nggak mungkin benar. masanya nggak pulang-pulang. Kemudian Benar. yang penting isunya sampai. Betul. Yang penting KKR itu diteken. Iya. Itu renungan saya pertama kali. Iya. Ini biar singkat. Akhirnya di era Abu Doto kan yang kita dukung waktu itu pasangan Iya. Abu Doto, Zeni Abdullah dengan Musa Ya, Kemal. kebetulan saat itu pilkada yang lalu juga Abang sebagai Ya, itu jubirnya. cerita- itu cerita lain nanti. lagi ceritanya. Jadi gini. Oke. 2010 Hah? masa mahasiswa dan korban konflik sepakat dengan PA dan PA akhirnya menang di Pilkada 2012. Ya. Zeni Abdullah Muzakir Manaf Hmm. menang, mengalahkan saingan kuat waktu itu Irwandi Yusuf, Ya. ya.
Dan akhirnya Abu Doto teken kanun itu tahun 2016. Ketika saya juga sudah bersama Abu. Iya. Saya ingatin lagi Abu, saya pernah demo begini-gini, yang terima saya Abu Hasbi, ya kan? Dan kemudian Abu, ya, yang kita rapat. Ketika zaman Irwandi waktu itu, Irwandi ada kekhawatiran karena menurut Irwandi kanun KKR ini bisa saya teken kalau sudah disetujui pusat. Tapi Abu Doto Zaini Abdullah, saya rasa lebih berani lah. Dia ambil konsekuensi itu dan akhirnya sekarang kita sudah punya lembaga KKR. Nah, menariknya apa sih partai yang kemudian saya timbang-timbang waktu itu? Kan gitu, Bro. Iya, benar. Saya ditawari masuk Golkar di tahun 2010. Sebentar Bang, sebelum ke situ. Tadi kan ada kontrak politik lah. Oke, dengan tapi dukung ini PA di pilkada selanjutnya. Dukung Bang? Saya enggak, saya abstain kebetulan. Oke, berarti Abang ingkar janji dong. Iya, ingkar janji dalam artian begini. Saya absen karena dalam perenungan kan? Oh gitu ya. Jadi saya itu kalau bahasanya galau. Nah, dulu mungkin bimbang, tapi bahasa anak sekarang tuh galau. Kawan-kawan yang lain Bang? Oh iya. Dukung. Ya, karena bisa dilihat sampai sekarang mereka jadi aktivis di Partai Aceh. Dan insya Allah berhasil. Komitmennya berarti ada di situ Bang. Ya. Memang itu komitmen antara para petinggi ya. Yang penting adalah kesejahteraan masyarakat itu. Ya, mudah-mudahan itu. Jadi komitmen antara para petinggi, para koordinator simpul. Nggak mungkin Abu Hasbi langsung pegang mic bilang ini kalian bukan. Betul. Itu terbatas di ruangan diisi 5 orang perwakilan massa dan ada 3 orang dari pimpinan Partai Aceh yang ada di situ. Dan itu beritanya itu off the record. Baru hari ini terbuka di sini. Saya buka. Oke, nggak apa-apa tuh berarti Bang, aman ya? Nggak apa. Sekarang udah 2020, 10 tahun kan? Benar. 10 tahun. Dan juga Abu Hasbi juga sudah. Ya, Abu Hasbi sudah pensiun di pemerintahan. Abu Doto juga sudah pensiun di pemerintahan. Jadi ada aman, weh. Ya, jadi catatan sejarah lah. Betul. Dan menjadi pengalaman yang menarik. Itu motivasi saya, alasan saya. Jadi saya punya dasar yang kuat kemudian bisa survive di politik. Iya, luar biasa. Nah, makanya masuk ke situ sekarang. Oke. Saya pernah tahun masuk Golkar. Tapi saya anggap mungkin tidak cocok dengan spirit idealisme dan bla 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 saat itu. Karena Nasdem kan, ormasnya lahir, Ketua Umum Surya Paloh, saya nggak partai baru, saya masuk lewat ormas dan akhirnya jadi pengurus Garda Muda Nasdem waktu itu, sebagai staris dan seterusnya lah. Hingga saat itu kemudian ketika diminta Abu untuk membantu beliau sebagai konsultan komunikasi awalnya, karena usia Abu Doto sudah uzur lah ya, udah sepuh. Ada keinginan beliau rasanya penting semangat, spirit, cita-cita, pengalaman itu lebih dekat ke anak muda. Maka mungkin ada lingkaran Abu waktu itu yang menyarankan coba ajak Pojan jadi tim. Marto dia bisa memangkas jarak usia antara Abu yang terlalu tua dengan anak milenial anak muda sekarang. Dan itu diangkat lah Abang ya. Dan juga diangkat sebagai juru bicara saat itu. Awalnya masuk sebagai konsultan komunikasi, kemudian jadi tim ses jadi juru bicara, dan akhirnya masuk pemerintahan sebagai sampai hari ini pun pilkada di Aceh pun selalu ada nama Fauzan Febriansyah di balik layar ya. Saya teringat pilkada Pidi Jaya juga ada nama Fauzan Febriansyah, kemudian pilkada Subuh Salam yang kebetulan hari ini juga wali kotanya dari Partai Abang ya Bang. Kebetulan warnanya kuning juga Bang. Kuning kunyit. Ceritanya gini, saya kan menang ini cerita ya, menang di pemilihan ketua OSIS SMA 3. Masuk kampus pengurus BEM tapi kalah di Presma Unsia. Terus saat itu entah kenapa membentuk karakter saya itu agak gila kompetisi. Pertama kompetisi pemilihan. Masuk ke partai politik, politik kan sebuah kompetisi. Benar. Menjadi pengurus pasti yang dilalui itu pilkada pemilu. Entah kenapa jalannya tadi pengalaman saya di 2011 pertama kali menjadi ketua tim dan manajer kampanyenya untuk Bang Irwan Johan yang sekarang di DPR, pernah nyalon wali kota. Itu pengalaman pertama. Masuk ke partai Nasdem dan seterusnya sampai pindah ke Hanura. Saya selalu terlibat sebagai manajer kampanye atau ketua badan pemenangan pemilu. Bapilunya di Nasdem jadi sekretaris partai merangkap ketua pilu Partai Nasdem Kota Banda Aceh dari 2013 sampai 2015 akhir. Kemudian saya masuk ke Abu Doto. Tadi saya cerita. Setelah pilkada, saya kan dapat kartu kuning awalnya. Dan berlanjut ke kartu merah. Karena usungan Nasdem untuk pilkada itu kan ke Pak Tan Miji Karim. Jadi saya dianggap kader yang membandel dan nggak patuh pada arahan partai. Itu saya terima. Itu konsekuensi. Saya punya pilihan politik dan itu konsekuensi yang harus saya terima.
Kemudian saya diajak masuk Hanura dan dipercayakan pada posisi yang sama sebagai ketua Badan Pengawasan Pemilu, tapi levelnya Provinsi Aceh. Provinsi Aceh. Itu yang kemudian menurut Cika tadi, menurut Bro Cika ini keterlibatan saya di politik selalu dari pilkada ke pilkada. Iya. Karena itu tanggung jawab saya di partai. Benar. Dan alhamdulillah di politik saya agak punya prestasi. Mhm. Di Nasdem misalnya, ketika saya menjadi sekretaris partai dan ketua Bapilu, Nasdem jadi pemenang pemilu di Kota Banda Aceh tahun 2014. Iya. Kita dapat 4 kursi. Betul. Ya syukurlah. Syukurlah. Itu proses politik ya. Dan orang melihat ya bagus Bojani. Termasuk saya juga ikut menangkan Bang Irwan Johan yang akhirnya terpilih menjadi wakil ketua DPR. Iya, benar. Kemudian Periode sebelumnya ya? persis. Kemudian di Abu Doto dianggap berhasil juga. Iya. Tiba-tiba Abu Doto kok banyak milenial di sekitar Abu Doto. Iya, Ya kan? benar. Dianggap oleh publik juga berhasil. Hmm. Dan sekarang di Hanura, Hmm. saya masuk tahun 2017 akhir Iya. pasca pilkada dan ya menang di 3 daerah kita. Benar. Sapu bersih pilkada langsung di tahun 2018. Iya, walaupun parlemen di pusatnya parlemen tradisional tidak ada Ya, ya. kemudian di 2019 Iya. ya menang tadi pilkada Iya. di 2018 itu Heeh. Kota Subulu Salam, Suku Salam, Kabupaten Selatan dan ya. Pidijaya. Pidijaya. Terus di partai nasional nggak dapat, tapi di Aceh kita pecah telur. Iya. Sepanjang Hanura berdiri 13 tahun lebih nggak pernah dapat kursi di DPRA, tiba-tiba pecah 1 sekarang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. walaupun Walaupun saya sendiri walaupun, kalah. walaupun yang pecahnya bukan diri sendiri, Bang. Saya sebagai ketua Pilu yang maju dapil 1 Banda Aceh Besar Sabang harus ya menerima kekalahan. Ya, mau gimana lagi, Bang ya? Ya. Tapi di situ saya belajar. Saya termotivasi. Apalagi nih? Karena- pengalaman internasional tadi. Oh ya, tunggu dulu, Bang. Oh, Jangan iya. jangan cepat kali kita. Tapi ini bisa dikat ntar kan? kayak yang menarik nggak dikat. Oh, alami-alami aja lah ya. Alami aja Kayak dong. kita ngobrol di warung kopi lah ya. Betul. Oke, siap. Lanjut. Nah, jadi Bang, Hmm. ternyata ada yang menarik nih kawan-kawan semua, sahabat tentang Bang Forzan ini. Dulu ada 2019 ada satu event di Stui saat itu kebetulan saya juga ya bisa dibilang saya juga terlibat di event tersebut. Kemudian ada eventnya lebih ke anak muda, ke bikers. Kemudian Bang Forzan saat itu malam itu juga hadir. Kebetulan kita hadirkan bintang tamu Andi Sramorege saat itu. Dan di situ saya terkejut, seorang Bang Forzan, ya kita tahu memang muda milenial, tapi juga mau jingkrak-jingkrak gitu nih di bawah panggung dengan mengikuti alunan musik reggae. Hujan-hujan ya, oh ya, Firman ingat itu, hujan-hujan. Ada Firman lagi. juga ya. Nah di situ, wah ini politisi ini ngeri, ini luar biasa ini. Nah jadi ini apa? Saya sempat berpikir gini Bang saat itu, ini apa memang begini sifat karakternya atau memang ini menunjukin wah Lagi saya pencitraan ini lah. pencitraan. Nah ternyata setelah itu ada beberapa event lagi, oh ini memang orangnya seperti ini, bukan pencitraan gitu, murni gitu. Nah itu menarik. Kemudian Bang saya ada ikutin Instagram Abang. Begitu saya lihat Abang udah di Bali, kemudian di Eropa dan sebagainya dengan mengkampanyekan isu-isu global yang luar biasa. Itu bisa ceritain Bang sedikit. Sedikit Pas, atau panjang pas, nih Bang? Pas. Ya, Itu ke nggak tadi tahu ya, saya. internasional tadi berarti ya? Ya. Oke. Masuk deh. Masuk. Masuk Gimana? barang tuh. Iya. Di 2012 saya ikut sebuah seleksi Hmm. dilaksanakan oleh sebuah lembaga internasional. 2012. 12. Lembaga itu Forum Bangun Aceh. Ya. Tapi karena masih ada NGO internasional di Aceh. FBI itu. FBA. FBA persis, ya. FBA, foundernya Bang Azwar Hasan. Betul, yang di ini ya, yang di sekarang Lamtemen. Lampu Daya. Lampu Bu. Daya, Lampu Daya, benar. Kantornya di situ. Iya. Ada sebuah event namanya YLF. Hmm. Youth Leadership Camp YLC waktu itu yang kemudian berubah jadi Youth Leadership Forum, sebuah forum pelatihan di mana setelah dilatih, diseleksi lah, itu proses seleksi yang kemudian terpilih itu diberangkatkan ke luar negeri. Kemana Bang saat itu? Waktu itu ke Australia saya. Australia. Jadi dari 100 peserta, nggak tahu yang daftar mungkin ribuan lah barangkali. Kemudian diinapkan lah masuk ke camp 100 seleksi jadi 50, akhirnya kita terpilih 7 orang. Di Indonesia. Semuanya ke Australia. Enggak, maksudnya 7 orang se-Indonesia. Seleksinya 100 orang se-Indonesia. Se-Indonesia. Yang terbaik diberangkatkan ke Oke, Australia. dari Aceh berapa orang? Bang? Semuanya waktu itu dari Aceh menariknya. Oh gitu. Jadi seleksi nasional, Hmm. mungkin karena kita hostnya banyak orang Iya, Aceh ikut. Lah ada benar. kawan-kawan saya dari Palu. Ada kawan saya dari Kalimantan, Jawa, Jakarta sebagainya. Iya. Tapi Luar biasa itu ada dari Aceh 7 orang semua. anak Aceh semua. Saya nggak Ya. diajak tuh Bang.
nggak dapat infonya mungkin. Karena itu saya angkatan pertama, kegiatan pertama kali. Betul. Kemudian lahirlah gerakan Mari Berbagi di situ. Oke. Ya, lewat gerakan Mari Berbagi, saya bisa homestay ke Australia. Waktu itu kotanya Canberra. Canberra, ya. Itu pun saya yang pilih Kotanya. Menariknya kegiatan ini 7 orang yang lulus itu yang diberikan kesempatan untuk homestay, nginap di rumah orang Australia dengan visi pertukaran budaya, toleransi dan sebagainya itu, mengalami perbedaan dan sebagainya. Kita bisa milih sendiri sesuai passion kita. Iya. Oke. Nah, saya yang memang sudah aktif di politik dan pemerintahan punya minat untuk belajar lebih jauh, punya jaringan lebih jauh mengenai politik, dan tentu saja tempatnya yang paling pas di Canberra sebagai ibu kota pemerintahan di Australia. Betul. Sebulan saya nginap di Australia, di rumah orang Australia langsung. Sebulan berarti? Ya. Saya punya orang tua angkat, namanya Jerry Schwab. Dia ini dosen antropologi di NU, Australian National University. Saya tinggal sebulan dengan beliau, dan dia yang buka jaringan saya di Australia kemana-mana. Saya bisa ketemu dengan banyak profesor, berdialog soal isu-isu Indo-Pasifik, isu-isu kewilayahan antara Indonesia dan Australia. Berdialog soal apalagi politik. 2012 itu, Bang? 2012. Okay. Menariknya, saya waktu itu dapat kesempatan 5 hari magang di kantor Partai Buruh Australia, ILP, Australian Labour Party. Magang, bisa lihat-lihat dan belajar. Dan saat itu ILP ini jadi partai penguasanya, betul, dengan Perdana Menteri Julia Gillard. Itu pengalaman internasional pertama, lewat GMB, Gerakan Mari Berbagi. Kemudian, dari pengalaman itu, dari CV itu, jaringan itu, saya akhirnya agak mudah untuk kemudian lulus di beberapa seleksi. Jadi karena ada jiwa kompetisi itu, Bro Jika. Seleksi internasional. Iya, seleksi internasional. Jadi apapun ada seleksi, ikut aja dulu. Ya. Lewat nggak lewat urusan belakang. Betul, ya kan? betul, Lulus betul. syukur, nggak lulus alhamdulillah. Nggak lulus jadi pengalaman ya, Pak? Lulus jadi pengalaman. Dapat kawan ketika proses seleksi dan sebagainya. Dan itu jaringan internasional. Benar. Nah, yang berkesan kemudian saya lulus di program APLP, Asia Pacific Leadership Program, mewakili Indonesia yang hadir 17 negara. Dilatih kebetulan di angkatan itu di Indonesia, di Bali. Oh, di Bali. 17 negara dari mulai Tunisia, Afrika Utara sampai ke Indo-Pasifik. Itu tahun berapa, Bang? Itu tahun 2000 13. 2013. Ya, sebelum pemilu. Saya sampai punya kawan sekarang beginilah, 17 orang itu yang nggak jadi cuma saya lah. Yang belum jadi orang. Belum jadi pemerintahan lah. Jadi bukan jadi orang, Bang, maksudnya. Maksudnya dari angkatan saya itu semuanya itu udah jadi wali kota di Filipina. Ada yang jadi senator nasional di Tunisia, Thailand. Pengambil kebijakan lah. Orang-orang penting di Timor Leste, Vanuatu, Fiji dan sebagainya, Papua Nugini, Malaysia dan sebagainya, Thailand, Filipina. Jadi di antara angkatan saya aja yang belum lewat. Kan nyalek kemarin kalah itu maksudnya. Oh, tapi kan belum itu bukan berarti tidak kan? Ya. Itu. Ya, benar. Kemudian ya namanya juga jaringan kan terus bergulir, ya enggak? Betul. Jaringan terus bergulir, dapat kawan di mana-mana. Kemudian saya nyalek, termotivasi lah kita. Iya. Wah, angkatan saya ini dari semua negara ini jadi orang semua nih. Iya. Itu ikhtiar tadi. Iya, benar. Ini sampai sekarang, Bang, masih menjabat mereka? Iya. Saya sekarang punya kawan yang aktif komunikasi sampai sekarang intens. Mungkin ada 24 negara lah, di grup WhatsApp, di Facebook dan Instagram. Mereka ini banyak bantu informasi dan jaringan, termasuk yang terakhir. Ya, saya kan nyalek, kalah. Datang lagi Bang Azwar, lewat GMB, nawarin, udah semangat, ya kan? Saya kebetulan belum pernah ke Eropa. Jadi pengalaman pertama keluar negeri saya itu ke Malaysia, ke Australia, Filipina, Singapura lah. Belum pernah ke Eropa kan belum. Kemudian GMB ini punya jaringan banyak ke Jepang dan Eropa, Belanda. Nah, ada satu lembaga namanya Citizen OS. Dia ini sebuah yayasan yang bergerak di isu demokrasi digital. Domisilinya di? Negaranya di Estonia. Estonia. Ya, Estonia. Tahu nggak Firman, Estonia di mana? Di mana? Ada yang tahu Estonia di mana? Ayo. Nih, Pak Syarif tahu? Gak apa-apa, Pak, aman. Estonia ini negara kecil. Ya, di Eropa juga. Dia di Baltik. Baltiknya ya. Pecahan dari Uni Soviet. Ya, benar. Estonia ini bukan masuk Eropanya itu, Bang. Dia masuk Eropa. Masuk Eropa kan? Estonia ini lepas atau merdeka dari Uni Soviet tahun 91.
Dan di 2007 mereka sudah menjadi negara digital terbaik dunia. Ya, benar. Jadi saya itu ke Estonia itu magang, belajar sambil kerja, yaitu program magang, untuk belajar soal digitalisasi demokrasi. Oke. Sebulan saya di Estonia. Iya. Dalam waktu sebulan itu saya bisa menjelajah ke 4 negara. Sekitaran Estonia. Ya, Ya. karena mereka dekat-dekat. Dekat-dekat, Estonia, benar. Finlandia, Betul. Swedia, dan Iya. Latvia. Iya. Nah, Tapi Estonia itu sebenarnya kan negaranya nggak terlalu besar juga ya, Bang? Kecil, populasinya Kecil, cuma ya? 2,5 juta, Iya. setengah penduduk Aceh. Iya, Tapi tapi bisa menjadi negara digital terbaik dunia. Luar Tahu nggak biasa. kenapa, bro? Apa? Ini Iya. menginspirasi saya betul. Mm-mm. Pernah ingat nggak kutipan Albert Einstein? Apa itu? Yang mana? Logika Mm-mm. bisa mengantar. Albert Einstein tahu kan? Ntar dulu. Tahu. Tahu kan? Fisikawan dan ilmuwan terkenal itu, dia bilang gini, logika itu bisa mengantar kamu dari A ke B. Mm-mm. Tapi imajinasi bisa membawamu kemana saja. Ya. Pimpinan negara Estonia saat itu yang baru lepas dari Uni Soviet tahun 91 langsung mengumumkan visi negaranya bahwa Estonia ini akan menjadi negara digital terbaik dunia. Dan itu sekarang sudah Ya, bentar dulu. terwujud. Bentar dulu. Oh, belum. Bentar dulu nih, saya cerita dulu nih. Cika. Tahun 91, Ya. internet udah ada nggak? Internet sudah mungkin ya, tapi Ya, belum. makanya. Di belum referensi ini yang saya dapat di bukunya Yuval Noah Harari, judulnya Homo Deus, Harari cerita bahwasanya internet masuk ke rumah di Eropa itu dia rasakan tahun 86. ya. Mm-mm. 1986 di Tel Aviv, Israel. Iya. Di mana yang disebut internet adalah jaringan telepon yang masuk ke komputer. Ke komputer. Ja- Benar. Kabel telepon yang dicolok ke komputer, Iya. bahasa gampangnya gitu. Iya. Ya kan? Mm. Sebelumnya internet di mana? Ada digunakannya di kantor pemerintah dan pustaka. Mm. Itu saya dapat referensinya di bukunya Harari. Iya. Bayangkan, tahun 86 Mm. baru masuk internet ke rumah di Eropa, tapi tahun 91 negara baru merdeka, nggak punya infrastruktur teknologi, populasinya kecil dan kawan-kawan juga masih bingung. Estonia di mana ya? Tiba-tiba si pemimpin negaranya bisa bilang, kita jadi negara digital, modalnya apa coba? Itu yang menurut saya itu ya modalnya itu tadi imajinasi. Imajinasi. Dan faktanya saat ini Estonia menjadi negara digital terbaik dunia. Pengalaman saya magang kemarin, wah itu luar biasa. Menurut saya merinding nih. Estonia itu tahun 2017 bikin tantangan ke seluruh dunia. Namanya Festival Open Hacking Festival. Festival yang mengundang seluruh hacker dunia untuk bajak sistem dia nih. Gila nggak tuh negara? Untuk hack Untuk hack negara dia. Kenapa? Dia punya pengalaman tahun 2007. Hah? Sistem pemerintahannya itu shutdown, Mm. mati total, dihack Dihack. sama hackernya Rusia. Oke. ATM-nya hancur, listriknya Mm-mm. shutdown lah negara Iya. itu. Jadi semuanya bisa dihack itu habis. Mm-mm. Di tahun 2007 oleh ke Rusia. Iya. Di situ dia bangkit. Iya. Jadi mungkin Rusia masih ada satu orang mungkin katakanlah ekstremis Rusia Iya. yang kesal Ya. negara pecahan Rusia ini kemudian bisa maju digitalnya, dihack lah itu negara. Mm-mm. Artinya saya mau bilang tahun 2007 itu digitalisasi di Estonia itu udah maju. Mm-mm. Ketika dihack, dia shutdown, lumpuh. Ya, lumpuh. ATM nggak bisa pakai, komputer, TV dan sebagainya nggak bisa lumpuh. Nah, itu sangat mengganggu kan ekonominya kan. Dia perbaiki. Akhirnya dalam waktu 10 tahun tahun 2017 dia berani tantang seluruh negara dunia. Dia bisa bilang gini, woi kalian, ya kan? Atau asal gaul Aceh, kalian anak hacker seluruh dunia nih, coba hack sistem kami ya, gitulah kurang lebih bro. Yes. Itu kehebatannya. Dan tau nggak sekarang Estonia itu Ada yang berhasil, Bang? nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada yang Nggak berhasil. ada. Ya? Itu negara unik. Mungkin nggak cukup waktu sekarang, tapi kita bahas ngobrol nanti lah soal Iya, digitalisasi di Estonia. Benar. Dan sekarang Estonia itu negara kecil itu menjadi penasihat NATO, ya pasukan tempur Amerika dan koalisi Eropa ini Iya. bidang digital. Jadi dia penasihat NATO bidang cyber army. Dan itulah makanya saya belajar ke Estonia untuk belajar soal demokrasi di era digital. Nah gitu. Luar biasa, Bang. Ya, nah Jadi kemudian- kan bukan hanya itu saja berarti ya? Nah sambil di sana kan main-main kita ketemu orang Main-main. Bulgaria dan Benar, lain-lain. benar. Ketemulah sama satu orang kawan yang ngurusin soal manajemen limbah. Hmm. Saya punya kolega, teman sejawat, satu angkatan dengan saya namanya Agustin Iskandar. Ya. Ceritakan nggak apa-apa nih kan, kalau ngidul kan. Iya, nggak apa-apa. Dia satu angkatan di berangkat ketika tahun 2012 di program GMB tadi di Australia dan sekarang memimpin 40 negara. Jadi ada loh anak Aceh yang memimpin 40 negara untuk program World Clean Up Day. Tahu nggak program bersih-bersih sampah Iya, itu? benar. Nah, yang memimpin itu anak Aceh.
Oh iya bang, sampai sekarang. Iya sih ya sampai sekarang. Namanya Agus Nilai Iskandar, perempuan. Sekarang di mana? Sekarang beliau kerjanya di Estonia. Di Estonia. Di Estonia kerjanya. Nah, tahu nggak program bersih-bersih ini awalnya dari Estonia. Oh gitu. Sejarahnya gitu. Ntar googling aja deh. Iya, iya. Googling aja. Nggak enak kita buka semua kan. Nanti ya Betul. pendengar ini kan nggak punya nalar kritis. Semuanya udah disajikan, nggak googling lagi, Iya, ya betul, kan? betul, Jadi betul. sejarahnya bersih-bersih itu, Betul. gerakan bersih-bersih itu dari Estonia. Nah, Agus ini konekkan saya. Nah, kan gitu kita berkawan. Iya. Ketemu kayak gini nih. Agus itu perempuan tadi ya? Perempuan. Iya. Konekkan saya dengan namanya Samantha Scriveri. Samantha Scriveri ini founder sebuah lembaga yang namanya Ministry of Waste. Yang ngurusin soal manajemen limbah. Iya. Dia CEO-nya nih sekaligus pendiri, perempuan juga. Kelahiran Latvia, tapi sekarang punya paspor 2. Dia punya paspor Latvia dan paspor Prancis. Double kewarganegaraan. Double kewarganegaraan, Oke. persis. Itulah kawan saya yang Cikelet kemarin, Oh. yang datang ke Indonesia, Ya. saya bawa termasuk ke Aceh, keliling beberapa daerah untuk beresin masalah sampah. Betul. Untuk Banda Aceh deh cerita. Visi gimana? kita itu, kan kita tahu lah Kampung Jawa, tumpukan Ya, sampahnya betul. udah tingginya sekitar 11 meter kan. Betul, menggunung itu. Gunung itu. Kita udah presentasi ke Pak Aminullah, Wali Kota Banda Aceh. Kalau kalau Ministry of Waste ini masuk ke Banda Aceh, kita bisa beresin 11 meter tingginya tumpukan sampah di Kampung Jawa, Ya. hanya tinggal semeter. Mana yang lain? Sudah jadi nilai ekonomis. Iya. Karena sampah itu kan punya nilai ekonomis Iya, sebenarnya. biogas itu ya? Iya, bukan soal biogas. Jadi soal apa? Material plastik, material kaca dan sebagainya itu bisa daur ulang, recycle. Oh, recycle-nya. Nah, ketika Oke. di recycle dia punya nilai jual, Oke. bisa diekspor dan sebagainya. Iya, Ya termasuk juga endapan biogas Iya. dari sampah, tapi kan butuh waktu sekian tahun. Iya. Nah, gitu, Bro. Luar biasa bang ya. Itu jaringan internasional yang ada. Iya. Nah, sebenarnya motivasinya apa sih? Mm-mm. Saya pernah baca buku. Mm-mm. Bukunya yang tulis kebetulan alumni hukum. Mm-mm. Tahun 2000 alumni hukum, dia masuk tahun 95, barangkali lulus tahun 2000. Ya. Namanya Agus Wandi, ada yang kenal nggak? Ya. Saya mungkin nggak kenal. Tokoh penting di gerakan Namanya? mahasiswa Ya. Aceh waktu itu di era demokrasi Ya. ya. Tahun 98. Agus Wandi ini pernah nulis buku Mm-mm. sebelum Irwandi terpilih tahun 2006 lah, atau setelah Irwandi terpilih. Mm-mm. Judul bukunya 9 Langkah Membangun Aceh. Ya. Di situ dia tulis satu kutipan yang saya ingat dan terinspirasi betul. Harusnya orang Aceh ini kalau mau maju, dia menggunakan paspor seperti layaknya KTP. Menggunakan paspor layaknya KTP. Ya. Iya. Maksudnya Artinya gimana? kita native. Iya. Kita udah pakai paspor itu untuk urusan pendidikan dan bisnis. Oke. Orang Banda Aceh atau orang Aceh itu pergi ke Malaysia itu udah kayak pergi ke Sibreh atau ke Sare. Iya. Untuk urusan, iya ini keren nih. Iya. Memang ini cek langit. Iya. Tapi kayak tadi saya mau bilang, Mm-mm. Edison kan pernah bilang imajinasi kan, imajinasi yang akan mengantarkan Aceh ini maju ke Iya. kemanapun. Kemanapun. Jadi bukan hanya dari A Iya, ke B. Ya? Sekarang Banda Aceh kan kalau pakai Benar. logika visi misi, politik atau pilkada, ya sama kayak sekarang. Kita nggak pernah punya imajinasi air keran yang kita hidupin itu bisa kita minum. Mm-mm. Karena logika visi misi kan air kenapa dulu? Nggak apa-apa bang, aman. Oh aman. Tadi ada gangguan sedikit. Oh iya. Nggak sorry. Jadi Ya. kalau logika visi misi itu kan ya kayak sekarang lah kita lihat. Masalah air jangankan bisa diminum. Dia mati kan. Senin hidup, Selasa udah mati. Iya. Rabu belum tentu hidup lagi. Iya. Mungkin lebih jelas masalah air PDAM gitu ya. Ya air PDAM. maksudnya. Jadi biar jangan salah paham Saat- orang masalah air apa nih airnya. Betul. Oke. Oke. Itu ada apa tuh ya? Ada suara kruk gitu. Ada apa ya? Oh ya. Oke. Oke, lanjut. Oke. Ada gangguan teknis. Biasa. Non teknis tuh sebenarnya. Non teknis. Oke. Nah jadi gitulah. Ya. Yang mau saya bilang tulisan Agus Wandi itu menginspirasi. Ya. Ya. Jadi ya harusnya saya pikir gitu kalau mau Oke, maju orang 9 Aceh. langkah apa tadi, Bang? 9 langkah membangun Aceh. Ya, apa aja? Ada banyak langkah lah. Orang Aceh ini maksudnya belajar bahasa Inggris, Oh, ya kan? Internet masuk ke rumah, Benar. mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam pemerintahan. Benar. Kemudian jangan seperti kata dalam tempurung Iya. dan sebagainya. Tapi yang paling saya ingat itu tadi, bahwasanya ya sudah kalau mau maju kita tuh pakai KTP, pakai paspor itu udah kayak Seperti KTP. KTP. Ini jangan-jangan di sini nih ruangan ini ada yang belum punya paspor nggak nih?
Udah semua juga. Udah semua. Karena Alhamdulillah. Ya. Tapi jangan sekedar kita keluar negeri itu untuk kebutuhan konsumtif. Iya, dan Hanya kebanyakan untuk melancong. Kebanyakan rata-rata seperti itu sih. Iya, Karena kan makanya. lebih murah tiket ke Malaysia, Bang, kita dari Banda Aceh ini daripada ke Jakarta atau ke Medan bahkan. Benar. Betul. Nah, itu dia. Iya. Dan yang kesan saya ketika saya udah kenal dengan Bang Buswandi ini, beliau bilang, "Tahu nggak, Jan, mimpi saya apa?" Dia bilang, "Mimpi saya itu menjadikan dunia sebagai kampung halaman." Dunia sebagai kampung halaman. Dan sekarang beliau itu mungkin kerja di PBB, di UNDP. Kalau ada negara dunia ini 150, paspor dia itu udah distempel di 100 negara barangkali. Atau barangkali mungkin udah 120 lah. Oke. Itu. Luar biasa, Luar Bang. biasa. Sekarang domisilinya di Pindah-pindah. pindah-pindah. Kerja di Darfur dan sekarang itu di Sierra Leone. Sierra Leone. Afrika Barat. Iya, benar. Saya pun nggak bisa kalau diminta jika buka peta, Nggak tahu peta di mana. buta, susah juga saya nunjuknya. Negara Sierra Leone di Afrika Barat itu di mana? Iya, benar. Oke, Bang. Hmm. Sudah tadi masalah internasionalnya dan sebagainya. Mungkin gini, Bang. Tadi saya dapat kisi-kisinya kalau ada kadang sahabat-sahabat yang mengikuti jejak Abang, kan gitu. Pasti harus banyak dong anak-anak Aceh yang harus go internasional. Harusnya gitu. Harusnya Nah, gitu. mungkin ada sedikit kisi-kisi ya, Bang, atau ya teknis-teknisnya mungkin mengikuti jejak Abang. Yang pertama tipsnya. selain itu juga nanti tipsnya masuk ke dunia politik. Oh, Ya, siap. kita masih muda. Siap. Tapi mungkin satu-satu dulu deh kita bahas, Bang. Ya, jadi pertama itu berani modalnya. Berani ya. Ya, cuma itu modalnya. Saya nggak pintar-pintar betul bahasa Inggris. Terus terang nih, Iya. ketika berangkat pertama kali ke Australia, ke Canberra, saya sempat stres. Malam pertama tuh kita disambut. Namanya juga anak Indonesia Iya. yang tinggal sebulan di rumah orang Australia. Disambut dengan makan malam kan. Iya. Pas saya udah siap deh, artinya ya punya bahasa Inggris modal cukup lah, Iya. ya kan? Tapi kan nggak jago. Yes no lah dulu ya. Iya, awalnya gitu, terus Iya. terang aja. Pas makan malam, semuanya ngobrol. Kan saya nggak bisa nyambung nih, nggak bisa masuk. Iya. Nggak tahu pun apa yang diobrolin mungkin, Bang. Tahu, saya tapi bisa nggak bisa nangkap, tapi nyambung. kan nggak bisa masuk nih. Iya. Ya kan? Kecuali tanya kita jawab, sebatas kemampuan kita. Iya. Tapi menurut saya memang percaya diri. Saya punya kawan mungkin di 2 negara sekarang hanya karena percaya diri. Cerita sedikit tips lah. Pengalaman saya ketemu orang asing atau orang Indonesia dan bahasa universal di dunia itu cuma 2, Cika. Iya. Bahasa universal itu Inggris? adalah jabatan, Oh. Iya, terus? eratnya jabatan, Heeh. dan tatapan. Hanya pandangan dan tatapan itu bahasa universal. Iya. Jadi bukan soal bahasa Inggris dan lain. Saya sekarang Itu kan secara filosofi, Bang. enggak, itu saya dapati. Benar. Saya punya pengalaman di Situ Bondo, ya. Saya melakukan traveling dulu, yang Cika bilang sampai ke Bali, Iya. ya kan? Solo traveling. Yang bantu saya itu seorang tukang becak, hanya bisa bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa, tapi dengan jabatan dan pandangan, dia bisa paham bahwa saya butuh bantuan. Dan itu yang saya alami juga. Saya ketemu orang Jepang, saya nggak bisa bahasanya, tapi dia tahu bahwa saya tulus. Saya juga tahu bahwa dia punya keinginan untuk sama-sama berubah. Iya. Nah, akhirnya ya kita temenan aja. Kendala bahasa itu kendala yang bisa kita atasin. Benar. Saya misalnya mau ketemu besok misalnya, Iya. mau ketemu dengan orang Prancis, saya tinggal belajar 15 sampai 20 kata. Coba Iya. kuasailah kata-kata awal. Ya kan? Basicnya aja lah ya. Basic aja minimal untuk buat kesan. Iya. Ketika saya di Estonia juga gitu. Kuasai 10 sampai 15 kata yang kemudian Iya. buat orang terkesan. Benar. Misalnya, ketika saya ngobrol sama orang Itali, Iya. pas pulang saya tinggal bilang, "Bella ciao." Ya kan? Bella ciao. Iya. Goodbye beautiful. Iya. Karena dia cewek, saya bilang, cantik, aku cabut dulu ya. Artinya gitu. Iya. Itu buat kesan. Oh wow, itu. Jadi itu yang tipsnya itu. Kemudian berani. Saya nggak bisa bahasa Inggris, coba tes aja, lulus ya, kemudian jalani aja. Nggak ada modal lain sebenarnya. Berani dan mau belajar. Saya rasa itu. Luar biasa tuh, Bang. Itu untuk kita maju ya. Berarti tidak Untuk perlu kita maju dan ya Ya, modalnya itu. Jadi tidak perlu yang ada wah kita harus punya uang dulu dan sebagainya. Enggak Tidak perlu lah. gitu ya. Untuk berani Benar. dan belajar, ya itu kuncinya baca buku kan. Iya. Ya cuma itu tipsnya. Berani itu belajar. juga harus disertai dengan percaya diri yang tinggi ya, Bang. Iya, percaya diri itu kalau saya kebetulan memang agak-agak pede kayak Agak sekarang lah pede, nih, Bang, ya kan? Kepedean atau agak pede, Bang? Antara duanya in between lah. Tapi kalau sekarang pede, kalau dulu mungkin awal-awal harus kepedean dulu kita, Bang. Iya. Sepakat saya itu. Ya, kepedean dulu. Iya. Salah-salah dulu, Ya, orang juga benar. maklum lah. Betul. Ketemu orang Spanyol kan, dia bilang, ya dia juga nggak bisa bahasa Indonesia.
ya kan? Dan dia ngomong bahasa Inggris patah, Iya. saya ngomong bahasa Inggris hancur. Iya. Tapi sampai sekarang saya punya kawan yang pakai bahasa Inggris. Dia bukan bahasa Inggris lah. Dia ngomongnya itu native-nya dengan bahasa Spanyol. Iya. Namanya Angel Tejeda dari Venezuela. Ya, namanya aja susah kita sebutin. Bang. Angel, Angel. Angel. Tulisannya Angel tapi bacanya Angel kan? Angel. Angel Tejeda, Iya. Tejeda. Hmm. Dia bahasa Inggris nggak bisa. Hmm. Saya juga bahasa Inggris waktu itu nggak jauh-jauh kali. Iya. Kan? Tapi kita sekarang, saya dan dia itu punya grup WhatsApp. Oh, gitu. Bayangin coba. Jadi kalau ada acara bola, Ya. konten-konten bagus di YouTube, kita tinggal share. Iya. Saya di Eropa ketemu kawan-kawan nakal Iya. ya, partner in crime dari Bulgaria dan sebagainya. Itu juga bahasanya kan beda-beda. Modalnya cuma berani, ya mau belajar, pede baca buku. Benar. Dan orang juga pasti akan memahami kita dari Indonesia. Iya, yoi bro. Ya pasti nggak begitu paham Iya. bahasa kan. Jangankan kita yang ke luar Iya. negeri, kita ke Jawa atau kita ke Gayo lah. Iya. Ya kan? Oh si Gam ini nggak bisa bahasa Gayo kan? Iya. Kita tanya juga, apa yang bilang tadi? Dia bilang tadi apa bro? Iya, betul. Gede betul. Kuno win. Nah gitu kan? Betul. Jadi itu yang saya alami. Iya. Jadi mendapat Percaya jaringan diri internasional aja. itu percaya diri aja. Benar. Kamu belajar. Dan juga sebenarnya ada juga yang dibilang selain itu semua adalah attitude. Ya, Ya, itu Bang. kemudian. Iya. Itu kemudian. Attitude dan menjaga kepercayaan itu. yang Ya, penting. ya. Itu kemudian. Jadi ketika udah dekat, kenal, akrab. Kalau kita nggak punya attitude bagus, orang malah juga berkawan sama kita kan. Benar. Nggak punya sopan santun, nggak punya nilai-nilai yang bagus, etika sebagainya, nggak punya prinsip. Benar. Diajak untuk buat jahat, Betul. ya kan? Orang juga malas. Iya. Dan orang asing atau orang kita sendiri malah bukan orang asing kan sangat menghargai perbedaan dan pilihan. Oke. Bang, Yup. mungkin pembahasan kita yang ketiga. Hmm. Kalau tadi kita udah bahas tentang dunia politiknya Abang dan dunia politiknya Aceh, kemudian masalah organisasi internasional, dan mungkin saya mau tahu pendapat Abang nih. Karena sekarang kan lagi masa COVID-19 dan Abang juga sudah di ranahnya partai politik. Nah, gimana menurut Abang kira-kira pendapat Abang tentang kebijakan pemerintah hari ini yang terhadap penanganan COVID-19 ini, Bang? Karena di mana nih? Pusat, daerah? pusat dong, Bang. Pusat, oke. Kita bicara dengan pusat. Jadi kan seperti misalnya nih di masyarakat itu di medsos kita lihat banyak yang wah ini pemerintah kok sekali bilang ini, sekali bilang itu. Ada lagi statement yang katanya mudik dan pulang kampung itu berbeda dan macam-macam dan sebagainya. Kemudian sedang masa-masa seperti ini kenapa pelanjutan pembangunan ibu kota baru terus berlanjut dan sebagainya lah macam-macam, Bang. Gimana pendapat Abang kira-kira atau statement Abang terhadap Ya. ini? Pertama, tantangan Presiden Jokowi itu bukan lagi oposisi, ya kan? Ya, Lawan beratnya Prabowo udah masuk ke kabinet. ya, Hampir nggak kita dengar ada perbedaan pendapat benar. di parlemen. Tapi ada satu partai kan Bang yang masih juga Ya, misalnya Demokrat, PKS, dan PAN Benar. lah, ya kan? Tapi kan agak silent. agak silent suaranya. Nggak keras-keras sekali. Iya. Nah, saya setuju soal COVID. Ini ujian, bukan cuma untuk Jokowi tapi untuk seluruh pemimpin dunia. Benar. Ya. Salah kebijakan, lahirnya korban. Kalau kebijakannya berubah dan nggak konsisten, ini bukan soal hanya anggaran yang habis, tapi soal bicara nyawa orang, nyawa umat manusia. Iya. Makanya COVID-19 ini menjadi satu-satunya tantangan bagi Presiden Jokowi. Tantangan kebijakannya. Ya. Dan beliau di periode kedua ini harus bisa melahirkan sebuah warisan kebijakan yang betul firm, Betul. tegas, dan melindungi rakyat. Saya rasa itu. Selebihnya memang soal teknis ada banyak masalah. Di Aceh aja bisa kita lihat dari mulai anggaran goodie bag Iya. yang nggak bisa dibuktikan, Iya. bantuan sosial, Benar. Indomie, anggarannya banyak, Betul. bukan Indomie, Intermi malah dan Intermi. sebagainya kan. Iya. Dinas Sosial Aceh sampai sekarang belum bisa menjelaskan penggunaannya bagaimana. Betul, Pemerintah betul. Aceh juga nggak bisa menjelaskan ini postur anggaran ini di mana sih. Betul. 1,7 juta yang udah disiapkan ini, yang udah disebut refocusing ini, refocusing dan penanganan COVID-19 ini kan nggak jelas sampai sekarang posturnya kemana. Iya. Nah makanya itu hal yang saya rasa perlu kita kaji lebih dalam. Ya nggak cukup lah dengan waktu yang sisanya tinggal 5 Betul, menit. betul. Kita kupas soal masalah corona ini jelas. Ntar saya bantulah Iya. menghadirkan narasumber lain Oke. untuk mengisi Yang- channel Ujung Barat ini Iya. dengan orang-orang yang betul-betul ambil kebijakan. Betul. Saya kan di luar sistem nih sekarang. Iya, betul. Ya kan? Ya kita hadirkanlah DPR, pemerintah Aceh untuk Sepakat. masuk ke Ujung Barat nih. Cocok nggak? Iya, cocok. Mungkin ada sedikit ucapan dari Abang terhadap ke kamera itu mungkin. Oh ya, siap. Terhadap bencana yang baru saja terjadi di Gayo dan Aceh Tengah.
Mungkin bisa disampaikan Bang bela Saya sungkawa. jawab dengan puisi boleh nggak? Boleh, silahkan Bang, lebih bagus. Oh, sudah disiapkan ternyata ya Bang. Bukan, kebetulan gini. Gimana? Kemarin kan Pak PLT Nova Iriansyah, Pak PLT Gubernur, kan nulis puisi. Judulnya Renunganku, Iya. tanggal 16 kemarin. Tadi pagi saya dapat inspirasi untuk membalas puisinya Pak PLT. Dengan Renunganmu, Wan. judul- Makanya ini mau saya baca nih. Oh gitu. Tapi saya minta tolong nih. Apa tuh? Ada nggak kamera lain pakai kamera HP-nya yang rekam? Jadi nggak usah potong di sini, bisa nggak? Oh, bisa. Bisa kan? Tolong dibantu dong. Ya. Sebentar Bang. Atau di ini aja boleh juga nih. Ini aja deh. Ntar ya saya buka dulu nih. Yes. Nah, jadi motivasinya itu. Pak PLT buat puisi judulnya Renunganku, dan saya juga menulis puisi yang ini jadi closing statement. Oke. Oke ya. Judulnya apa Bang? Sebuah puisi renungan yang bebas diberi judul. Tuhan menatap sepuh, musang yang menggeleng kecil. Bunga kopi berhenti bernyanyi. Kuntumnya pecah menyaksikan punggung renggali yang dikoyak gergaji mesin saat sedang berzikir. Kata-kata tumpah ruah, jatuh dari langit, meluap dari sungai. Bercampur lumpur makian yang pekat. Akibat sekumpulan biawak laknat, sukses memakan aspal dan kerikil hingga longsor. Tuhan santuy aja. Sudah maklum karena kecoa memang sering bilang sudah OTW, padahal masih mau mandi. Gajah selalu bijaksana, mengingatkan bencana hadir akibat ulah tangan manusia. Kalau manusia dusta dan menyalahkan bebek yang sedang bertakbir, azab kubur liang neraka takkan pernah berakhir. Kokok ayam meriang menyambut pagi, matahari kalem menenteng surat kabar. Ada berita paling bahagia saudara, Zaskia Gotik ngaji bareng suami. Mari kita sambut dengan gembira. Banda Aceh, 17 Mei 2020. Salam saya, M. Fauzan Febriansyah. Oke, luar biasa. Oke, ya. Ini belum closing kan? Ada baca nggak tadi itu headline Serambi hari ini? Yang mana ini Bang? Yang soal Banyak nih. Nova mengaitkan soal bencana Oh, ini karena iya. media sosial. Benar. Ya, sebenarnya inspirasi Iya. itu dari headline media Serambi Indonesia. Betul. Cuman nanti kita bahas dengan topik yang lain. Siap Bang. Oke, terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.